Pemirsa, maju menjadi calon anggota legislatif tidak cukup hanya bermodalkan popularitas. Seorang caleg juga wajib menyiapkan dana yang tidak sedikit. Ongkos politik yang tinggi inilah yang kemudian membuat caleg terpilih mau tak mau harus putar otak demi mengembalikan modal yang telah dihabiskan. Lalu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjadi caleg? Kabarnya berikut. Tidak ada makan siang gratis di dunia politik. Istilah ini juga berlaku bagi mereka yang akan terjun dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 mendatang. Sudah menjadi rahasia umum, seorang caleg harus menyiapkan dana besar untuk menyandang status wakil rakyat. Anggota DPR dari fraksi P3, Arsyil Sani membeberkan, setidaknya dibutuhkan dana 2-3 miliar rupiah bagi mereka yang akan bertarung memperebutkan kursi di Senayan. Pertanyaannya tadi berapa sih modal yang dibutuhkan? Saya kira itu akan sangat tergantung dari dapil masing-masing. Ya, kita bisa bayangkan misalnya dapil-dapil kepulauan kayak NTT, Maluku Utara, tentu dibutuhkan modal yang lebih besar. Karena apa? Karena untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, ada harus naik kapal, bahkan naik pesawat, tentu itu akan lebih besar. Belum ditambah kemudian dapil yang wilayahnya luas, meskipun daratan, ya. Papua lah misalnya, Sumatera Utara bahkan juga saya lihat, ya. Ada 33 kabupaten kota dan kemudian terbagi dalam 3 dapil, kan berarti rata-rata di atas 10 kabupaten atau kota. Nah, itu kan wilayah yang luas, itu pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar, ya. Umumnya berapa angka yang dikeluarkan? Sekira begini, ini saya nggak enak lah ya, tapi antara 2-3 M masih untuk DPR RI ya. Hal senada diungkapkan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto. Didi tidak menampik ada ongkos politik yang harus dibayar demi mendulang suara, meski angkanya sangat relatif. Beberapa kali election yang saya lakukan ini ya relatif sekali, namanya kos politik ya secukupnya saja gitu. Tapi juga saya mendengar bahwa banyak juga yang mengeluarkan kos politik besar gitu, tapi juga tidak terpilih gitu. Nah ini kan tidak kemudian menyederhanakan bahwa rakyat bisa dibeli dengan uang. Sekali lagi bahwa ya modal finansial dibutuhkan tapi bukan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Lantas bagaimana dengan caleg yang baru kali ini ikut berkompetisi? Apalagi modal popularitas seperti yang dimiliki oleh para caleg artis belum jadi jaminan bisa melenggang dengan mulus ke Senayan. Jadi kalau ditanya modal Aldi Taher untuk maju DPR RI, saya nggak pakai modal, pakai bismillah. Karena ini bukan dagang. Ya, kalau kita pakai modal dagang, otomatis mengharapkan untuk balik dong modal yang dikeluarkan. Kalau ini enggak, maka ini harus diluruskan. Di saat seorang atau di saat keluarga atau masyarakat memutuskan untuk terjun di politik, ya politik yang politik praktis ya, sebagai anggota dewan atau pilkada ya, eksekutif atau pilpres, itu seharusnya nggak perlu pakai modal. Itu terserah yang lain. Kalau misalnya ada yang berpikiran, nyalek itu perlu biaya besar, ya saya nggak ada dana, ya saya bismillah, cuma ada niat untuk mengabdi dan jaga. Sebuah riset yang pernah dipublikasikan pada tahun 2018 lalu menyebut biaya minimal yang harus disiapkan seorang caleg ini berkisar 1-2 miliar rupiah untuk caleg DPR RI. 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah untuk caleg DPRD provinsi, 250 juta rupiah sampai 300 juta rupiah untuk caleg yang bertarung di tingkat DPRD kabupaten kota. Angka ini tentunya bisa jauh lebih besar akibat banyaknya dana-dana siluman yang tiba-tiba bermunculan. Apalagi semakin rendah popularitas figur seorang caleg akan membuat biaya untuk branding politik juga semakin tinggi. Lagi-lagi, tidak ada makan siang yang gratis. Modal yang datang dari beraneka sumber, entah dari kantung pribadi, dipandari, atau sponsor tersembunyi.
Konsekuensinya, caleg yang mendapatkan kursi mau tidak mau harus putar otak mengembalikan modal dengan cara apapun demi menutupi ongkos politik yang terlampau tinggi.